Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1, 2, 3. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, jika kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersama dengannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang ambil bagian dalam penderitaan dari penebus, kita akan menikmati kepastian pengharapan dari kemuliaan yang telah dijanjikannya. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, tataplah keluarga ini dengan kebaikan. Kiranya kemurahan-Mu memelihara tubuh kami dan menjaga jiwa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal di atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Nats firman Tuhan untuk hari ini dari Lukas 23 ayat 26 sampai 31, kita mendengarkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita berjudul Tangisilah Dirimu. Yesus membawa salibnya ke tempat eksekusi, tetapi cambukan yang keras melemahkan kekuatannya, sehingga dia tidak sanggup lagi memanggul salibnya. Para serdadu Romawi memaksa seorang pria yang bernama Simon dari Kirene yang datang ke Yerusalem untuk memikul salib Yesus. Orang banyak mengikuti Yesus, termasuk para perempuan dari Yerusalem, meratapi dan menangisi dia. Di tengah kesakitan dan kesedihannya, Yesus berpaling dan berkata kepada mereka untuk menangisi dia. Di tengah kesakitan dan kesedihannya, Yesus berpaling dan berkata kepada mereka untuk menangisi dia
Seperti Petrus, mereka seharusnya menangisi dosa-dosa mereka dan murka Allah. Sebelumnya, Yesus menangisi Yerusalem karena dia tahu pada tahun 70 murka Allah akan jatuh atas kota itu ketika pasukan Romawi mengepung dan menyerang. Melihat anak-anak mereka menderita dan mati dalam satu serangan penuh kebrutalan, perempuan-perempuan Yahudi akan berkata lebih baik tidak memiliki anak. Pada saat yang mengerikan itu, mereka yang tinggal di Yerusalem akan merasa lebih baik mati tiba-tiba daripada merasakan kelaparan karena pasukan Romawi secara perlahan mencekik Yerusalem dan melindas penduduknya menjadi berkeping-keping. Ini bukanlah gambaran neraka yang gamblang dan mengerikan, di mana orang akan musnah dengan perlahan. Sebaliknya, dalam neraka orang akan menderita, dibakar di neraka, dan itu akan terjadi selamanya. Hari ini kita semua sebaiknya menangis, meratap, dan memohon pengampunan Allah di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Anak-Mu menanggung dosa dan kesalahan kami ketika Dia mati sebagai ganti kami. Isilah hati kami dengan kesedihan dan penyesalan akan dosa-dosa kami, sehingga kami menghadap-Mu untuk keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.